Shalom, salam sejahtera bagi kita, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya tangan kasih Tuhan tetap menopang dan menyertai kita. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Perhatikanlah Cara Hidup yang dikutip dari kitab Efesus, dari pasal yang kelima, dari ayat 15 sampai kepada ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan, saudara. Suratan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini menjadi suatu peringatan yang sangat penting juga bagi kita umat Tuhan yang hidup pada zaman akhir ini, di mana diingatkan di sini supaya kita memperhatikan cara hidup kita dengan seksama. Ya, memperhatikan cara hidup. Bagaimana kamu hidup? Tentunya ini ditujukan kepada umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, supaya kita jangan hidup seperti orang bebal. Artinya menjadi orang Kristen tetapi cara hidupnya seperti orang bebal. Ya, tidak mengalami keubahan, tidak mengalami pembaharuan, tidak menjadi ciptaan baru. Sudah menjadi Kristen, sudah menjadi anak-anak Tuhan. Ya, atau mungkin juga kita sudah melibatkan diri dalam pelayanan, sudah bertekun di dalam ibadah, tetapi masih mempunyai cara hidup seperti orang bebal. Oleh sebab itu diperingatkan saudara supaya memperhatikan dengan seksama bagaimana cara hidup kita. Janganlah menjadi orang Kristen seperti cara hidupnya orang bebal. Jika demikian timbul suatu pertanyaan. Bagaimanakah cara hidup daripada orang bebal? Orang bebal itu hidup seakan-akan tidak mengakui adanya Tuhan. Sehingga mereka merasa bebas dalam berdosa. Ya, merasa tidak ada Tuhan yang akan menghukum walaupun mereka hidup di dalam dosa, hidup dalam tabiat-tabiat yang jahat, yang bejat, tidak mau tahu dengan Tuhan. Mereka merasa aman-aman saja. Mereka merasa tidak akan ada Tuhan yang akan menghukum mereka. Nah, inilah cara hidup daripada orang bebal. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan dalam kitab Mazmur, dalam Mazmur pasalnya yang ke-14, dari ayat 1 sampai kepada ayat 3 saya akan bacakan terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Kebebalan manusia untuk memimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, dikatakan dalam ayatnya yang kedua ini bahwasanya Allah itu memandang dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada anak-anak manusia ini yang berakal budi. Apakah ada yang mencari Tuhan atau hidup seperti orang-orang bebal? Bagaimana hidupnya orang bebal? Ayat pertama dikatakan orang bebal berkata tidak ada Allah. Ya, tidak ada Allah yang menghukum sekalipun hidup dalam dosa. Bahkan dikatakan busuk dan jijik perbuatan mereka. Ya, walaupun busuk dan jijik perbuatannya, tidak ada yang berbuat baik. Mereka merasa aman-aman saja. Mereka merasa tidak akan ada Tuhan yang menghukum mereka. Walaupun mereka hidup dalam dosa, walaupun mereka terus semakin meningkat dalam dosa, mereka merasa tidak akan ada Tuhan yang menghukum. Ya, sehingga mereka betah dalam dosanya. Ya, ini hidup daripada orang-orang bebal. Bahkan dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, mereka semua menyeleweng. Ya, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, ini cara hidup daripada orang-orang bebal. Oleh sebab itu tadi diperingatkan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen ataupun umat Allah, jangan memiliki cara hidup seperti orang bebal.
Ya, perhatikanlah cara kamu hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, jangan seperti orang bebal yang merasa tidak ada Tuhan yang akan menghukum, tidak ada Tuhan yang akan menghakimi dosa-dosanya. Ya, sehingga terus hidup dalam dosa, hidup terikat dengan segala tabiat-tabiat dosa, hidup dalam kejahatan, tidak mau tahu dengan Tuhan. Tetapi jadilah menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya, menjadi orang Kristen yang bijaksana. Ya, bagaimana dengan orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana itu tentunya adalah orang yang mempergunakan kesempatan-kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada, bagaimana hidupnya supaya lebih baik lagi. Orang yang bijaksana itu tentunya adalah orang-orang yang mempergunakan waktu-waktu kesempatan. Ya sudah, supaya waktu-waktu kesempatan itu dipakai, digunakan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, menghindari segala malapetaka, menghindari segala keadaan yang akan terjadi. Kalau dikatakan dalam kitab Amsal 22 dalam ayatnya yang ketiga, kalau orang bijaksana melihat malapetaka, maka bersembunyilah dia. Kita tahu pada zaman akhir ini, pada hari-hari terakhir ini, ketika manusia semakin meningkat dalam dosa, maka Tuhan menghukum bumi ini. Walaupun penghukuman Tuhan belum sepenuhnya, saudara, tetapi penghukuman Tuhan itu masih berbentuk peringatan untuk memperingatkan orang-orang yang berdosa supaya kembali kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan izinkanlah malapetaka, bencana, ya sudah, bahkan wabah, bahkan masih banyak hal-hal, ya, sebagai bencana ataupun malapetaka yang Tuhan izinkan untuk memperingatkan manusia-manusia yang berdosa itu, ya, yang sudah larut dalam dosa, terikat dengan dosa itu, supaya kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Nah, orang-orang yang bijaksana tentu mengerti akan hal itu, ya, sehingga mereka membawa hidup mereka untuk dibaharui oleh Tuhan. Mereka datang bertobat, mereka datang diubahkan oleh Tuhan, saudara, dikuduskan oleh Tuhan. Mereka datang untuk diperlengkapi, dipersiapkan untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kembali. Nah, ini kehidupan daripada orang-orang yang bijaksana. Dikatakan bahwasanya kalau orang bijaksana melihat malapetaka, maka bersembunyilah ia. Tentu tempat persembunyian yang paling aman bagi kita adalah Tuhan sendiri. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah tempat persembunyianku. Pemazmur mengungkapkan dalam Mazmur 27 bahwasanya Tuhanlah tempat persembunyianku, katanya. Saya kutip dimulai dari ayatnya yang keempat. Mazmur 27 ayat 4 demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Pemazmur merindukan bagaimana, ya, ia rindu diam di rumah Tuhan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan seumur hidup, katanya. Dalam ayatnya yang kelima, perhatikan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya, Tuhan akan melindungi di bait-Nya, di kemahnya. Bahkan Tuhan akan mengangkat aku ke atas gunung batu, katanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Tuhanlah tempat perlindungan. Kita diangkat ke atas gunung batu yang tinggi. Tuhan akan mengangkat kita tinggi untuk memberikan perlindungan bagi kita. Tuhan memberikan tempat bagi kita di tempat yang tinggi bagaikan gunung batu. Tempat yang aman, tempat yang sulit dijangkau oleh musuh, tempat yang sulit dijangkau oleh malapetaka. Jadi Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita yang aman. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang bijaksana itu kalau melihat malapetaka, ia akan bersembunyi. Orang bijaksana itu dia akan melihat segala keadaan, dia akan mengerti segala keadaan, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi lagi, sehingga ia akan mencari perlindungan kepada Tuhan, tempat yang paling aman. Ya, oleh sebab itu menjadi orang-orang Kristen, jadilah orang Kristen yang bijaksana.
Carilah perlindungan di bawah kepak sayap Tuhan. Tempat yang paling aman, tempat yang paling terlindung bagi kita. Nah, hal yang kedua yang dimiliki oleh orang bijaksana itu juga akan mempergunakan waktu. Efesus pasal yang kelima ayat 16 tadi dikatakan, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, sebab waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Artinya kalau kita tidak menggunakan waktu ini dengan baik, maka kejahatan itu, dosa itu akan menyeret kita. Ya, kalau kita tidak menggunakan waktu-waktu ini untuk Tuhan, maka setan akan mempengaruhi kita, dosa akan mempengaruhi kita, sehingga kita mempergunakan waktu-waktu ini untuk hidup dalam dosa dan kesenangannya, sehingga kita larut di dalamnya sampai kita nanti akan binasa olehnya. Tetapi orang-orang bijaksana mempergunakan waktu-waktu. Kitab Petrus mengingatkan kita bahwasanya kita berada pada hari-hari yang terakhir. Bukan hanya sekedar hari-hari terakhir, tetapi kita berada pada waktu-waktu yang sisa. Saya kutip kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat dari ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, kita berada pada waktu yang sisa. Tapi waktu yang sisa ini, waktu-waktu terakhir ini, tidak lagi kita pergunakan menurut kehendak kita manusia. Kehendak manusia itu adalah kehendak daging, mengikuti kesenangan daging. Ya, tetapi kita tidak lagi mengikuti itu. Tetapi waktu-waktu yang sisa ini kita pakai, kita pergunakan untuk mengikuti kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Tentu yang pertama-tama menyelamatkan kita. Apa kehendak Allah? Tentu kekudusan. Ya, maka dikatakan dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 48. Hendaklah kamu kudus sama seperti Bapa yang sempurna, katanya. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bukan hanya sekedar kudus, tapi sempurna. Ya, jadi saudara, kita pakai, kita pergunakan waktu ini menurut kehendak Allah. Apa kehendak Allah bagi kita? Supaya kita selamat. Apa kehendak Allah bagi kita? Supaya kita kudus. Bahkan supaya kita menjadi sempurna. Ini kehendak Allah. Pakai, pergunakan waktu-waktu ini. Bagaimana supaya keselamatan yang daripada Tuhan itu menjadi milik kita yang pasti. Pakai waktu-waktu ini bagaimana supaya kita bertambah-tambah kudus, bahkan sampai sempurna ketika Tuhan datang kembali. Nah, dikatakan dalam ayatnya yang keempat. Dalam ayatnya yang keempat demikian, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ya, saudara. Jadi kita mempergunakan waktu-waktu yang ada ini. Tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi mengikuti kesenangan-kesenangan dosa, tabiat-tabiat dosa, tidak lagi terikat dengan dosa itu. Tetapi kita pergunakan waktu-waktu ini untuk melakukan kehendak Allah, mempersiapkan keselamatan kita, bahkan juga kekudusan kita sampai kesempurnaan. Jadi bukan hanya selamat ketika kita lahir baru, tetapi keselamatan itu terus dikerjakan dalam kekudusan sampai disempurnakan nanti ketika Tuhan datang kembali. Sehingga dunia akan heran melihat kita. Kita tidak lagi mencemplungkan diri ke dalam kubangan dosa, tidak lagi terlibat dalam dosa, saudara, karena kita memiliki cara hidup sebagai orang-orang Kristen yang bijaksana. Tidak sebagai orang Kristen yang hidup dalam kebebalan, tetapi menjadi orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang mempersiapkan diri supaya jangan binasa bersama dengan bumi ini, tetapi mempergunakan juga waktu-waktu yang ada untuk kita bisa luput dari segala sesuatu. Hidup kita semakin dilengkapi, semakin dipersiapkan, semakin dikuduskan, bahkan disempurnakan saat Tuhan datang kembali. Kiranya seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita melalui firman-Nya semakin dipersiapkan menjadi Kristen yang bijaksana. Tuhan memberkati kita. Haleluya.
aku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah